Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat semua, insyaallah dalam video kali ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid, mengenai tentang pembahasan hukum bacaan nun mati. Teman-teman semua, belajar tajwid dan contohnya sangat diperlukan untuk memahami hukum bacaan dalam Al-Quran, yang sehingga ketika kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, pengucapan dan bacaannya tepat. Karena Al-Quran merupakan bahasa Arab yang apabila keliru pengucapan dan bacaannya bisa mempengaruhi maknanya. Oleh karena itu, belajar tajwid dan contohnya sangat penting dan merupakan fondasi dalam membaca Al-Quran. Hukum bacaan nun mati atau tanwin. Ada beberapa jenis bacaan dalam membaca Al-Quran yang perlu kita pahami. Salah satunya adalah hukum bacaan nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 29. Maka ketentuannya, ketika nun mati atau baris 2 berjumpa dengan salah satu huruf ejaan yang 29 kecuali alif, maka peraturan membacanya terbagi menjadi 4 macam. Pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Dan insya Allah dalam video kali ini kita akan mencoba membahas tentang idhar dan idgham. Untuk pembahasan iqlab dan ikhfa insyaallah akan kita jelaskan di video selanjutnya. Pembahasan pertama kita tentang idhar. Idhar bermakna jelas, terang, atau di dalam kitab tajwid disebutkan bahwa arti idhar yaitu menyatakan. Huruf idhar terbagi 6: ha, kha, ain, ghin, ha, dan hamzah. Yang keenam huruf ini dinamakan pula sebagai huruf halaq. Kenapa dinamakan huruf halaq? Karena huruf ha, kha, ain, ghin, ha, dan hamzah merupakan huruf yang keluar daripada halaq. Halaq bermakna kerongkongan. Syarat dan ketentuan membaca idhar. Cara membaca idhar harus jelas dan terang. Yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf daripada 6 huruf idhar, maka harus dibaca secara jelas dan terang. Artinya tidak dibaca secara dengung, tidak pula dibaca secara samar, dan tidak pula dibaca secara memantul. Dan idhar, yakni idhar halqi, juga dibaca dalam satu ketukan. Untuk lebih memahami tentang pengertian idhar, maka perhatikan contoh berikut. Kullun amana. Kata-kata kullun amana ini hukumnya idhar. Kenapa idhar? Karena syarat dan ketentuannya tanwin bertemu dengan alif, hukumnya idhar. Ketika tanwin bertemu dengan alif, alif merupakan salah satu huruf daripada huruf idhar, maka hukumnya idhar. Idhar dibaca secara jelas dan terang dan tidak berdengung. Artinya ketika kita membacakan kullun amana tidak dibaca secara dengung. Contoh bacaan yang salah, kullun amana, ini merupakan contoh bacaan yang salah. Akan tetapi contoh bacaan yang tepat yakni langsung dengan secara jelas dan terang, kullun amana. Atau contoh lain, minhum. Ketika kita baca minhum, min di sini tidak berdengung, artinya tidak panjang, dibaca secara jelas dan terang. Minhum dibaca jelas, minhum. Bacaan salahnya minhum. Ini contoh bacaan yang salah. Kemudian contoh lainnya, man amila. Kata-kata man amila
ketika nun mati bertemu dengan ain, karena ain merupakan huruf izhar, maka hukum bacaannya izhar dan dibaca secara jelas dan terang, artinya tidak berdengung. Kemudian pembahasan yang kedua tentang idgham. Idgham artinya memasukkan, yaitu memasukkan bunyi nun mati atau baris dua kepada huruf yang berbaris kemudiannya, sehingga jadilah keduanya seperti sebuah huruf yang bertasydid. Terkait tentang idgham dalam hukum bacaan nun mati, idgham di sini terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang dimaksud dengan idgham bi gunnah yaitu idgham yang dibaca secara berdengung. Sedangkan idgham bila gunnah yakni idgham yang dibaca secara tiada berdengung. Pertama kita pelajari idgham bi gunnah, yakni idgham yang dibaca secara berdengung. Huruf idgham bi gunnah terbagi 4, ya, waw, mim dan nun. Idgham yang berdengung ialah melakukan idgham dengan mendengungkan suara. Contohnya, may yaqulu liqaumi yu'minun min waraihim. Contoh yang pertama, may yaqulu. Asal kata may yaqulu, man yaqulu. Kenapa dibaca may? Karena idgham artinya memasukkan, yakni yang kita masukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depan nun mati atau tanwin tersebut. Jadi bacaan yang keliru man yaqulu ini merupakan salah satu bacaan yang keliru. Yang betulnya bagaimana? Yang betulnya may yaqulu, dengan cara memasukkan dan dengan cara mendengungkan suara. Kemudian contoh selanjutnya, liqaumi yu'minun. Ketika tanwin bertemu dengan ya, miyu, tidak lagi dibaca liqaumin yu. Karena hukumnya idgham, maka dibaca secara idgham dan dibaca secara gunnah atau berdengung. Liqaumi yu'minun. Kemudian selanjutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu idgham yang dibaca secara tiada berdengung. Idgham bila gunnah yakni melakukan idgham dengan tiada mendengungkan suara. Huruf idgham bila gunnah 2, lam dan ra. Contohnya, yubayyin lana hudan lil muttaqin. Idgham bila gunnah ini berbanding terbalik dengan idgham bi gunnah. Dalam idgham bila gunnah, contoh yubayyin lana, nun mati bertemu dengan lam. Ini merupakan contoh daripada idgham bila gunnah. Kata-kata yubayyin lana ini tetap kita idghamkan, yakni kita masukkan bunyi nun kepada huruf la. Kita masukkan bunyi nun ke dalam bunyi la. Akan tetapi yang membedakan antara idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah, bahwa di idgham bila gunnah ini tidak dibaca secara berdengung, artinya dibaca secara jelas, yubayyin lana. Tidak dibaca secara berdengung. Bacaan yang salahnya yubayyin lana. Ini merupakan bacaan yang keliru. Yang tepatnya yubayyin lana. Kemudian contoh yang kedua, hudan lil muttaqin. Tidak dibaca hudan lil muttaqin. Ini merupakan contoh bacaan yang keliru. Sedangkan
bacaan yang tepatnya langsung dia dengan secara jelas dan terang. Hudal lil muttaqin. Cukup sekian pembahasan singkat tentang hukum bacaan nun mati, izhar dan idgham yang insya Allah di video selanjutnya akan kita coba pelajari bersama tentang hukum bacaan nun mati, iqlab dan ikhfa. Apabila ada kekurangan, kesalahan ataupun tambahan, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.